Saudara-saudara sekalian, dari kajian-kajian strategis, dari pelajaran-pelajaran sejarah, ternyata syarat untuk negara take off menjadi makmur, take off menjadi negara maju, syarat antara lain adalah elit pemimpin-pemimpinnya harus bisa kerjasama, harus bisa rukun. Karena itu saudara-saudara, waktu kemarin 2019 saya ikut pemilihan presiden. Begitu yang menang adalah Pak Joko Widodo, beliau langsung mengajak rekonsiliasi, mengajak bersama-sama bekerja untuk Republik Indonesia. Dan insting saya mengatakan, ya benar, untuk Republik Indonesia saya siap bergabung dan bekerja bersama-sama. Mengapa? Karena memang saya sudah melihat gejala-gejala yang tidak baik. Ada kekuatan-kekuatan yang selalu senang kalau Indonesia gaduh. Dan mereka sudah membaca sering elit kita ini sering tidak bisa kompak, tidak bisa kerjasama. Iya kan? Karena itu begitu ada ajakan, langsung saya ambil keputusan, ya saya terima rekonsiliasi dan saya bergabung. Dan setelah saya bergabung, waktu saya keliling ke negara-negara lain, yang pertama mereka tanya, kok bisa kalian bergabung? Kok bisa kau bersama Pak Jokowi? Saya katakan, ya memang budaya Indonesia lain dari budaya kalian. Kita bersaing, tapi akhirnya kita mengutamakan kepentingan rakyat bangsa kita daripada kepentingan kita sendiri. Karena itu, sebagaimana kalian ketahui, saya sudah dicalonkan oleh Partai Gerakan Indonesia Raya untuk maju lagi di Pilpres tahun 2024. Ada yang mengejek saya waktu itu, mengenyek. Prabowo ini sudah berapa kali kalah masih mau maju lagi. Dia tidak tahu bahwa Prabowo Subianto adalah pejuang merah putih. Saya dididik dari hari pertama sebagai prajurit oleh pelatih-pelatih saya, oleh senior-senior saya, oleh Angkatan 45. Saya dididik tidak mengenal menyerah. Selama hayat ada di kandung badan, kita berjuang terus sampai titik darah yang penghabisan, saudara-saudara. Bagi seorang pejuang, bagi seorang prajurit, perjuangan kita akan berakhir pada saat kita mendengar sangkakala sebelum kita masuk liang kubur, saudara-saudara sekalian.
Jadi yang mengejek saya, yang mengejek saya katakan Prabowo jatuh tapi Prabowo bangkit kembali. Karena tidak ada kata menyerah di dalam hati seorang pejuang. Menang kalah biasa. Jangankan menang kalah, mati dalam pertempuran kita siap. Selama hayat masih di kandung badan, selama tenaga masih ada, selama dirasakan kita diperlukan oleh bangsa dan negara, selama kita masih memberi sumbangan, masih mampu memberi sumbangan kepada negara dan bangsa, selama itulah kita harus berjuang dan mengabdi. Bagaimana saudara-saudara? Maukah kita menyerah? Saudara-saudara, tapi sekarang kita sudah melihat peta dan kita mungkin akan maju sebentar lagi. Saya mengajak kita semua, sudahlah kita maju dengan baik, nggak usah terlalu tegang-tegangan. Ya. Kita sudah lihat sekarang mungkin pasangan yang sudah dicalonkan, kita lihat mungkin Mas Ganjar Pranowo dan Mas Anies Baswedan. Saya ingin sampaikan, mereka dua-duanya adalah putra terbaik bangsa Indonesia juga. Mereka juga niat untuk berbuat yang baik untuk bangsa dan negara. Mereka juga, saya kenal, mereka juga sahabat-sahabat saya. Jadi jangan kita mau diprovokasi, jangan kita menjelek-jelekan siapapun, saudara-saudara sekalian. Kita akan bersaing dengan gagasan, kita akan bersaing dengan ide, kita akan bersaing dengan program. Perbedaan tidak ada masalah, perbedaan tidak ada masalah. Mari kita menjadi bangsa yang dewasa. Marilah kita jadi bangsa yang berjiwa besar. Marilah kita menjadi bangsa yang percaya diri. Bangsa yang tidak mau diobrak-abrik lagi, tidak mau diadu domba lagi, saudara-saudara sekalian. Kalau ada yang masih mengira politik itu adalah mengejek, mengenyek, saya kira kurang dewasa orang-orang itu, saudara. Ya. Tidak ada masalah. Kita tidak seperti itu. Kita dihina, kita senyum. Kita difitnah, kita teguh. Kita diejek, kita tetap memberi yang terbaik kepada seluruh bangsa ini. Saudara-saudara sekalian, Indonesia ini sekarang adalah negara dengan ekonomi ke-16 terbesar di dunia. Dari 200 negara, kita ke-16 di dunia. Dari semua proyeksi diramalkan bahwa Indonesia sebentar lagi akan menjadi ke-12, kemudian akan menjadi ke-8, dan potensi sebelum 2045 kita bisa menjadi negara ke-4 terbesar ekonomi dunia. Bayangkan, saudara-saudara sekalian, kita menghadapi pandemi COVID. Pernah diramalkan, saya lihat sendiri di CNN, the Indonesian health system is on the verge of collapse. Sistem kesehatan Indonesia di ujung ambruk. Mereka ramalkan kita ambruk. Ternyata
kita mampu mengatasi pandemi COVID-19. Kita mampu mengatasi lebih cepat dari banyak negara. Saudara-saudara sekalian. Dan begitu banyak negara yang ekonominya pun ambruk akibat COVID-19. Alhamdulillah, marilah kita bersyukur ekonomi kita tidak ambruk, ekonomi kita masih bertahan. Dan sekarang kita masih bisa mengalami pertumbuhan ekonomi lebih dari 5,3%. Ini luar biasa, saudara-saudara. Banyak negara di sekitar kita diambruk, bangkrut, tidak bisa bayar gaji pegawai. Saudara-saudara, beberapa negara di sekitar kita total sudah kolaps. Alhamdulillah kita masih bisa bertahan. Saudara-saudara, kenapa kita bisa bertahan? Karena pengendalian manajemen pemerintahan dan ekonomi ternyata berhasil. Dan untuk itu kita harus berani mengakui keberhasilan pimpinan kita. Harus kita akui, kalau ada tim sepak bola menang, ya manajernya, kapten kesebelasannya bertanggung jawab. Kalau kalah, ya manajernya dipecat, kaptennya juga diganti. Kita di tentara sudah biasa. Di tentara kita dulu, kalau pasukannya kacau, danjonya dicopot. Benar. Kalau pasukannya bagus, iya, naik pangkat. Sederhana. Kita harus akui, tim Indonesia dipimpin oleh Pak Joko Widodo, Presiden, Prabowo Subianto, Menteri Pertahanan. Gue ikut juga dong dalam tim, ya kan? Pak Wiranto, Ketua Dewan Pertimbangan Presiden. Boleh juga dong Pak Wiranto ya. Kita ini boleh juga tim kita ini. Jadi saya katakan, kalau Pak Jokowi itu dinilai berhasil, ya Menteri Pertahanannya ikut-ikut juga dinilai berhasil juga. Saudara-saudara, dampak dari program-program pemerintah, inflasi terkendali, investasi meningkat, harga terkendali. Kemarin pulang mudik, kecelakaan paling sedikit selama sejarah Republik Indonesia. Saudara-saudara sekalian, kekayaan kita diproyeksikan PDB kita dari 743 miliar menjadi nanti 11.271 triliun. Akan kita ciptakan lapangan kerja 10,5 juta pekerjaan baru. Nilai tambah ini sudah dirasakan bahwa Indonesia punya ketahanan ekonomi. Saudara-saudara sekalian, dari komoditas strategis yang kita miliki, akibat hilirisasi yang dilancarkan oleh pemerintah kita sekarang tidak akan mengizinkan bahan sumber alam kita diekspor sebagai bahan mentah. Tahun 2021 hasil kita dari nikel kurang lebih 1,2 miliar dolar. Tahun 2022 penghasilan kita naik
mendekati 17 miliar dolar. Saudara-saudara sekalian. Hampir 20 kali lipat dalam 1,5 tahun. Dan negara-negara barat protes. Kita diadu. Mereka mau selalu mengambil bahan baku kita dengan bahan mentah. Nanti Presiden sudah mengatakan boksit juga akan dihentikan ekspor bahan mentah. Boksit adalah bahan untuk aluminium. Boksit diolah menjadi alumina, diolah jadi aluminium, nilainya bisa naik 194 kali. Saudara-saudara sekalian, Indonesia punya boksit nomor 3 di dunia, tapi ekspor kita nomor 33 di dunia. RRT ekspornya adalah nomor 18 bahan baku, tapi dia bisa ekspor aluminium nomor 23 di dunia. Saudara-saudara, demikian juga dengan ikan kita. Kalau kita olah ikan kita, sebagai contoh tuna cakalang, kita ekspor bisa menjadi nilai tambahnya 2 kali lipat. Bahkan kelapa kita adalah eksportir kelapa nomor 1 di dunia. Tapi kita eksportir ke tepung nomor 8 di dunia. Saudara-saudara, Spanyol importir kelapa nomor 4 di dunia, tapi dia eksportir tepung kelapa nomor 1 di dunia. Saudara-saudara sekalian, padahal dia nggak punya kelapa. Kalau kita olah kelapa kita menjadi tepung kelapa, nilainya naik 19 kali lipat. Saudara-saudara sekalian, ini sama dengan semua kekayaan kita: nikel, boksit, tembaga, timah, gas alam, kelapa sawit, karet. Kelapa sawit kalau kita olah menjadi margarin, nilainya naik 79 kali. Karet kalau kita olah bisa naik 15 kali nilainya. Saudara-saudara sekalian, udang kalau kita olah menjadi bubuk, nilainya tambah 27 kali. Saudara-saudara sekalian, tembaga kalau menjadi elektromotor, naiknya adalah 77 kali. Timah diolah, naiknya menjadi 69 kali. Gas alam kita rubah menjadi pupuk, nilai tambahnya 4 kali. Saudara-saudara sekalian, percayalah, masa depan kita sangat baik kalau kita bisa mengolah dengan baik. Saudara-saudara sekalian, tadi malam kami dikumpulkan oleh Bapak Presiden, diingatkan oleh Bapak Presiden bahwa Indonesia memiliki peluang. Kita memiliki peluang, tapi kita juga menghadapi tantangan. Nanti mulai tahun 2025, Indonesia mengalami apa yang disebut bonus demografi. Bonus demografi adalah bahwa penduduk yang usianya 15 sampai 64 tahun disebut usia produktif. Itu nanti menjadi 68,3% dari seluruh penduduk. Ini peluang. Ini peluang
Kalau ini bisa kita manfaatkan, kita akan bangkit. Tetapi peluangnya hanya 13 tahun. Dari tahun 25 sampai tahun 38. Ini semua kajian-kajian dari Bank Dunia, dari semua lembaga-lembaga kajian internasional. Karena itu, saudara-saudara sekalian, kuncinya adalah siapapun yang mimpin negara kita dalam 13 tahun akan datang akan menentukan apakah kita mampu menggunakan peluang ini menjadi negara makmur atau kita seperti negara-negara lain. Saudara-saudara sekalian, marilah kita lihat dalam berita di televisi sekarang di negara yang kaya seperti Sudan terjadi perang saudara. Perang saudara di tengah ibu kota Khartoum. Padahal Sudan ini negara yang sangat kaya, punya minyak, punya gas, punya emas. Dan disitulah negara-negara lain ikut campur tangan. Jadi saudara-saudara sekalian, kesimpulan kita adalah Indonesia punya peluang yang besar, dan Indonesia apabila kita bisa kompak, apabila kita bisa kerjasama dengan baik, insya Allah kita akan mengalami kebangkitan bangsa Indonesia menjadi bangsa yang kuat, makmur, adil dan makmur. Indonesia yang terus maju menjadi negara maju. Saya kira itu. Kita lihat sekarang bagaimana prestasinya pemerintah kita di bawah pimpinan Pak Joko Widodo. Ya. Begitu banyak angka-angka yang luar biasa. Saya kira kita bisa rasakan semua. Sekarang katanya dari Palembang ke Jakarta yang dulu puluhan jam, hampir 2 hari, sekarang mungkin luar biasa, mungkin hanya 8 jam udah sampai. Dari Semarang ke Jakarta katanya 5 jam udah sampai. Dari Surabaya ke Solo 2 jam udah sampai. Katanya ada yang Surabaya ke Solo makan apa itu? Tengkleng. Habis itu pulang lagi ke Surabaya. Saudara-saudara, saya kira gak usah saya sebut, tapi nyatanya ribuan kilometer telah dibangun di mana-mana. Total kalau tidak salah jalan yang dibangun, mungkin jalan tol itu angkanya itu sudah 1.900 km dalam 7 tahun. 1.900 km dalam 7 tahun. Jalan bukan tol 4.600 km. 15 bandara baru, 124 pelabuhan baru, 29 bendungan baru. Saudara-saudara sekalian, kita optimis, kita gembira. Marilah kita bersama-sama mengamankan pejuang purnawirawan. Terima kasih dukunganmu, terima kasih kepercayaanmu. Para senior, terima kasih dukungan moral bapak-bapak kepada kami sangat besar artinya. Bapak-bapak dulu adalah guru-guru kami, panutan kami. Sekarang bapak-bapak mendorong kami, dan kami tambah semangat, kami tambah energi, dan
kami merasa kembali sebagai harimau-harimau yang siap tapi harimau sekarang ini harimau yang akan mengawal dan menjaga bangsa dan rakyat kita sampai kita sampai ke tujuan. Kalau kita melihat bangsa Indonesia ini kuat, bangsa Indonesia ini sejahtera, bangsa Indonesia ini adil, dan semua merasakan kemakmuran. Jangan hanya segelintir orang saja yang merasakan kemakmuran. Seluruh rakyat Indonesia harus merasakan kemakmuran. Tapi saya juga melaporkan kepada para senior, selama saya jadi Menteri Pertahanan, saya tentunya dengan Presiden Republik Indonesia memberi keputusan terakhir, anggaran pertahanan kita terbesar dalam sejarah Republik Indonesia. Tahun ini saja kita refurbish 41 kapal perang. Belum pernah terjadi dalam sejarah Indonesia. Kita harapkan akhir tahun kita akan adakan parade armada kita yang terdiri dari 60 kapal perang yang siap operasi, saudara-saudara. Kita juga sudah tanda tangan kontrak untuk akuisisi pesawat-pesawat tempur saat ini yang paling canggih, yaitu Rafale, juga untuk mengatasi senggang waktu sampai Rafale siap operasional. Kita juga akan akuisisi pesawat-pesawat Mirage 2000. Kemudian kita harapkan juga dalam waktu dekat kita juga bisa selesaikan kontrak akuisisi untuk F-15 untuk Angkatan Udara kita. Saudara-saudara sekalian, untuk pertama kali dalam sejarah bangsa Indonesia, kita sekarang memiliki komponen cadangan yang real, yang ada. Sudah terbentuk 13 batalion komponen cadangan. Dan hari-hari ini sudah mulai dibuka tambahan batalion komponen cadangan, tambah 5 lagi, sedang berjalan latihannya di beberapa kodam. Saudara-saudara sekalian, juga selain Angkatan Laut dan Angkatan Udara, Angkatan Darat akan kita perkuat. Semua komando teritorial kita akan perkuat. Semua Babinsa kita lengkapi dengan motor dan dengan alat komunikasi yang paling canggih. Saudara-saudara sekalian, saya katakan kepada Babinsa, nanti Presiden Republik Indonesia dari Jakarta bisa menelpon Babinsa dan bisa mengecek bagaimana situasi yang ada di desa itu. Para Babinsa tepuk tangan dengan gembira. Padahal saya katakan jangan terlalu cepat gembira, karena kau sekarang kemana kau pergi bisa dimonitor oleh atasan-atasanmu. Jadi nggak bisa ngumpet lagi itu semua. Semua prajurit bisa dihubungi setiap saat. Artinya komando teritorial kita akan kita perkuat. Kodim-kodim, korem-korem akan kita perkuat. Saudara-saudara sekalian,
negara yang kaya, negara yang makmur harus memiliki kekuatan tentara dan polisi yang kuat pula, saudara-saudara. Tidak ada kekayaan yang aman kalau tidak bisa dijaga. Kita perlu angkatan laut yang sangat kuat menjaga kekayaan kita di laut. Kekayaan kita di laut nilainya sekarang 30 miliar dolar. Yang masuk ke pemerintah sekarang baru 1 triliun. Bayangkan, kita butuh angkatan laut yang kuat, kita butuh KPLP yang kuat, Bakamla yang kuat, polisi air yang kuat, angkatan udara yang kuat, satelit. Insya Allah kita akan menjadi negara yang maju. Demikian saudara-saudara,